وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah Ramadan dan setelah melaksanakan takbir sebagai pengagungan agama asma Allah Subhanahu wa taala serta melaksanakan atau menunaikan ibadah zakat fitrah, maka kita semua hari ini berharap dapat menyempurnakan ibadah dengan berhari raya Idul Fitri. Esensi daripada Idul Fitri di bulan Syawal ini adalah semangat saling memaafkan, kerelaan hati untuk mengakui kesalahan, untuk kemudian membuka diri untuk saling memberi dan menerima. Sikap saling memaafkan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ibadah puasa. Ibadah puasa mempunyai tujuan penciptaan pribadi yang takwa. Sementara sifat pemaaf mendekatkan pada ketakwaan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa antafu akrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan permaafan kamu itu lebih dekat pada takwa, dan janganlah kamu lupakan keutamaan antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Dengan demikian, kesempurnaan fitrah yang kita harapkan ini adalah dengan saling memberi maaf antara sesama. Sebesar apapun dosa itu, penghapusan dosa kepada Allah jauh lebih mudah daripada dosa kepada manusia. Hal ini karena manusia mempunyai kecenderungan untuk tidak berbuat baik akibat nafsu. Untuk itu, melalui momentum Idul Fitri, kita buka pintu maaf seluas-luasnya kepada siapapun dengan tanpa syarat apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak selamanya baik-baik saja. Pasti ada dinamika dalam interaksi dan komunikasi antara anggota keluarga. Bisa jadi ada kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertentangan, bahkan pertengkaran. Ada kenakalan anak yang tidak mematuhi perintah orang tua. Ada perselisihan antara kakak dan adik yang memicu pertengkaran. Ada orang tua yang tidak memberi teladan yang baik pada anaknya. Ada anak yang kurang menghormati dan menghargai orang tuanya. Ada istri yang tidak taat dan berkata kasar kepada suaminya. Ada juga suami yang tidak memenuhi tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Ada istri yang merasa kurang diperhatikan. Ada suami yang merasa kerjanya kurang dihargai. Dan segala macam masalah-masalah lain yang jika tidak dikelola secara baik bisa menimbulkan masalah dan dosa. Terlebih saat wabah COVID-19 saat ini, ketika interaksi fisik lebih dari hari-hari biasa dengan banyaknya aktivitas kita yang berpusat di rumah, kesalahpahaman bisa saja terjadi. Ini adalah hal yang manusiawi, karena pada hakikatnya setiap kita sebagai manusia tercipta memiliki potensi untuk melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah mereka yang bersedia meminta ampun dan meminta maaf serta mengakui kesalahannya. Hadis Nabi Muhammad SAW dinyatakan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya keturunan atau anak cucu Adam itu semua pernah berbuat salah. Akan tetapi sebaik-baik di antara kalian yang berbuat salah adalah mereka yang senantiasa melakukan pertobatan. Untuk itu, mari di momentum Idul Fitri hari ini
Kita saling membuka diri untuk saling memaafkan. Kesiapan kita untuk introspeksi diri, saling menerima kelebihan dan kekurangan. Berkomitmen untuk terus belajar lebih baik adalah pelajaran berharga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Fitri sangat ditunggu oleh Muslim di Indonesia, di seluruh dunia. Tak terkecuali umat Muslim di Indonesia. Di bulan Syawal itu menjadi ajang silaturahim, meneguhkan hubungan kekerabatan. Salah satu instrumen yang sangat penting dalam hubungan antara sesama manusia adalah silaturahmi. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya diperluas atau dilapangkan oleh Allah dan umurnya ingin ditambah atau dipanjangkan oleh Allah, maka hendaklah ia bersilaturahim atau menyambung tali kekerabatan. Muttafaqun alaih. Silaturahmi hakikatnya adalah menyambung tali persaudaraan terhadap saudara yang memutusnya. Silaturahmi tidak mesti harus bertemu secara fisik. Kita bisa memanfaatkan media digital yang mempererat persaudaraan dan silaturahim. Kita bisa melalui telepon atau video call dan sarana komunikasi lainnya. Wabah COVID-19 bisa jadi membatasi pertemuan fisik dengan sanak saudara, tetapi tidak menghalangi silaturahim. Kita bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Tidak bertemunya secara fisik dengan orang tua kita atau orang-orang yang kita hormati itu dicatat sebagai ibadah jika niat kita karena Allah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Salah satu di antara 8 golongan yang diberi ampunan oleh Allah atau diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 2 orang yang saling mengasihi karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wabah COVID-19 yang kita alami hari ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian kesabaran dan juga komitmen ketakwaan kepada Allah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kita wajib melakukan ikhtiar mencegah terjadinya penularan wabah COVID-19. Kita wajib menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit. Karena hal itu merupakan bagian daripada menjaga tujuan pokok beragama, dan kita tidak boleh menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini perlu kita sejenak merefleksikan diri. Sudahkah kita siap untuk senantiasa siap mengakui kesalahan dan terbuka untuk meminta maaf dan memberi maaf sekalipun tidak diminta? Sudahkah kita berinisiasi untuk menjalin tali kekerabatan, sungguh pun terhadap orang yang menyakiti dan memutuskan kekerabatan dengan kita? Sudahkah kita berkontribusi secara aktif dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak meluas di tengah masyarakat? Semoga kita termasuk orang-orang yang muttaqin sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa ja'alallahu minal a'idin wal faizin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi ahallana hadzal yawm at-ta'am wa harrama alaina fihi as-siyam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin nabiyil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna yawmakum hadha yawm azim fa akthiru minas salati ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Tahassana bizil izzati wal jabarut wa atasamna birabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba, Allahumma asrif anna hadzal waba, Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrad da wa qina syarrad da wa qina syarrad da bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lillazina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah, Wah, semua lihat ya. iya. Aku dulu. Saya mau ambil dulu. Kak, Teh, Ano eh, ba't yun? video na. Petikan lah.